belajar mengenai transformasi. Jenis dari transformasi ada 4. Yang pertama adalah translasi, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga adalah dilatasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai translasi dan refleksi. Harap anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, baik untuk anak-anakku semua. Di pertemuan yang ke-15 ini kita akan belajar mengenai transformasi. Tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, siswa dengan semangat dan tulus mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dan pengertian translasi. Yang kedua, menentukan sifat-sifat translasi. Yang ketiga, menerapkan sifat dasar pencerminan untuk menentukan bayangan suatu objek geometris. Dan yang keempat, menentukan koordinat bayangan suatu titik apabila dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, transformasi. Materi yang akan kita bahas. Apa itu transformasi? Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari satu posisi awal, yaitu XY, menuju ke posisi lain. Ini posisi lain ya. Posisi lain, X aksen, Y aksen. Jenis-jenis dari transformasi geometri yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perkalian. Dalam pertemuan kita ini kita akan membahas translasi dan refleksi. Oke, kita ambil judul yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Translasi adalah suatu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Dapat kita lihat di gambar. Oke. Kita lihat di gambar, ini sumbu X. Coba kita lihat. Oke, sumbu X. Ini Y, ini X. Dari gambar dapat kita lihat atau dapat kita buat rumus translasi PX, Y translasi AB. Maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A ditambah Y tambah B. Maka PX ditambahkan dengan translasi A dan Y ditambahkan dengan B itu adalah merupakan bentuk dari translasi. Yang kedua, jika translasi 2, PX, Y, T2 sama dengan T1 atau A tambah B, B tambah Q. P aksen 2, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah A tambah P, Y tambah B ditambah dengan Q. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik 3,-7 oleh translasi 42. Maka kita dapat translasi 42, kita dapat titiknya tadi P 3,-7, maka P aksen 3 tambah 4 di koma minus 7 tambah 2, maka kita dapat hasilnya 7,-5. Jadi bayangan titik 3,-7 oleh translasi 42 adalah 7,-5. Oke. Nomor 2.
Diketahui koordinat titik P adalah 4, -1. Oleh karena translasi 2A, diperoleh bayangan titik P yaitu P aksen minus 2A, minus 4. Tentukan nilai A. Pembahasan. Translasinya 2 dengan A. Tadi titik P-nya 4, -1. Maka kita dapat P aksennya minus 2A, minus 4. P aksen minus 2A, minus 4, maka P aksennya kita dapat 6, A kurang 1. Maka minus 2A sama dengan 6, ini dengan ini. Oke, minus 2A sama dengan 6, maka A sama dengan minus 6 dibagi minus 2 hasilnya minus 3. Oke, ini adalah contoh dari translasi. Yang kedua, refleksi. Untuk rumus refleksi ada 6 bentuk pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap Y sama dengan X. Yang keempat, Y sama dengan minus X. Yang kelima, X sama dengan H. Yang keenam, Y sama dengan K. Dengan titiknya X, Y. Maka kita dapat di sini X, minus Y. Kalau dia di sumbu Y, minus X, Y. Y sama dengan X, Y X. Kalau minus X, Y minus Y, minus X. X sama dengan H, 2H kurang X, Y. Baru Y sama dengan K, X, 2 K kurang Y. Ini adalah rumus umum dari refleksi. Kita akan mengambil bentuk yang pertama. Oke, jenis pencerminan. Kalau dia sumbu X, matriksnya bentuk matriks adalah 1, 0, 0, minus 1. Sumbu Y, minus 1, 0, 0, 1. Garis Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0. Garis Y sama dengan minus X, 0, minus 1, minus 1, 0. Titik O-nya 0,0, minus 1, minus 1, 0, 0, minus 1. Garis X sama dengan H, 2H, 0, kurang 1, 0, 0, 1 kali AB. Garis Y sama dengan K, 0, 2K kurang 1, 0, 0, 1 kali AB. Ini adalah jenis dari pencerminan dalam bentuk matriks. Oke, kita ambil dulu bentuk dari pencerminan terhadap sumbu X. Kita lihat gambarnya yang ada di sini. A, B, ini dia. Maka untuk matriks translasinya dapat kita buat rumusnya A aksen sama dengan A aksen kali B aksen, atau enggak selamanya ini A, bisa juga kita gunakan XY. Jadi untuk A aksen, B aksen bisa juga kita ganti menjadi X aksen dengan Y aksen sama dengan 1, 0, 0, minus 1. Ini kita lihat dari jenis pencerminan yang sebelumnya tadi kita pelajari. Dikali AB, maka kita dapat ya untuk menggunakan ini kita dapat hasilnya A minus B. Dari mana kita mendapat A dengan minus B? Coba kita lihat 1, 0, 0, minus 1 dikali AB. Baris kali kolom, berarti 1 kali A berarti A ditambah 0. Oke, yang di bawah 0 dikurang B, maka kita dapat hasilnya A minus B. Dari sini kita mendapat nilai A minus B. Sama dengan pencerminan di sumbu Y. Oke, rumus yang kita gunakan ya tetap kita lihat dari ini tadi. Kalau dia pencerminan di sumbu Y, minus 1, 0, 0, minus 1. Kita lihat di sini, minus 1, 0, 0, minus 1 dikali AB. Oke, caranya sama dengan ini. Kita samakan minus 1, 0, 0, 1 dikali AB. Baris kali kolom, berarti minus 1 ditambah 0 kali B, 0. Ini minus A ya, minus A ditambah 0. Ini 0 ditambah B. Maka kita dapat hasilnya minus AB ini. Oke, selanjutnya sama dengan yang sebelumnya. Oke, untuk mencari garis Y sama dengan K, 01, 10 kali AB ya tetap sama AB. Y sama dengan minus X juga, kita dapat di sini rumusnya minus B dengan minus A. Pencerminan titik asal O 0,0 ini minus A dengan minus B
X sama dengan H, kita dapat 2H kurang A dengan B. Baru yang terakhir, Y sama dengan K, kita dapat A dengan 2K kurang B. Ini adalah jenis-jenis dari pencerminan. Oke, contoh soal yang pertama, jika titik A 15,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah titik A aksen dengan koordinat. Pembahasan A 15,8 direfleksikan terhadap X sama dengan 7, karena tadi kita dapat di sini dicerminkan terhadap X sama dengan 7. A aksen ya A aksen dikali B aksen. Maka A aksen B aksen sama dengan, kalau dia X sama dengan 7, X sama dengan 7 ini dicerminkan, maka kita dapat di sini bentuknya adalah minus 1, 0, 0, 1 dikali berapa tadi AB? A-nya 15, B-nya 18 ditambah 2 kali 7. 7 ini X-nya tadi 2X dikali 0. Maka kita dapat minus 15 di 8 ditambah 14 0, maka hasilnya minus 8 dengan minus 1 dengan 8. Maka A 15,5 direfleksikan dengan garis X sama dengan 7, maka kita dapat A aksennya minus 1,8. Contoh yang kedua, jika garis 4X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap Y sama dengan minus X. Kita lihat di sini Y sama dengan minus X, maka tentukan bayangan garis tersebut. Oke, untuk menentukan ini kita lihat di rumus yang sebelumnya tadi, yang X dengan garis X sama dengan Y. Kita dapat di sini nilainya 0 minus 1 minus 1 0. Ini dari tabel tadi yang sebelumnya. Maka di sini kita dapat XY minus Y X. Ini kita kalikan baris dikali kolom. Ini kita dapat nanti hasilnya. Maka X aksennya sama dengan minus Y, maka Y sama dengan minus X aksen. Y aksen sama dengan minus X, maka X sama dengan minus Y aksen. Dengan mensubstitusi X sama dengan minus X kuadrat aksen dan Y sama dengan Y aksen, maka diperoleh, masukkan ke dalam bentuk garis tadi. Maka kita masukkan, kita ganti X ini menjadi, kita lihat di sini menjadi minus Y, dan kita ganti Y menjadi minus X, maka kita dapat 4X, berarti minus Y dikurang 3 kali minus X tambah 1 sama dengan 0. Maka minus 4Y ditambah 3X tambah 1 sama dengan 0. Kita balikkan nilai X di depan, 3X kurang 4Y tambah 1 sama dengan 0. Maka bayangan garis dari 4X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0 adalah 3X kurang 4Y tambah 1 sama dengan 0. Oke, anak-anak kami semua, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Dan untuk tugasnya nanti Ibu share di classroom. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle.